berubah dia. Harus ada tuh komitmen keinginan. Menyadarkan diri kita. Buang tuh selimut. Berani tuh buang selimut. Kan begitu berani tuh buang selimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, yang menikmati kehidupan dunia, yang sedang terbaring di tempat tidurnya. Qumil lail, bangun tuh malam hari ini. Di mana kau tidak lagi melihat dirimu, di situ nafsumu, egomu, enggak ada. Siapa semuanya tidur terbaring, enggak ada. Kau mau memperlihatkan kepada siapa? Enggak ada. Enggak ada yang melihat amalan kamu di situ. Enggak, semuanya tidur gelap. Di situ hanya dirimu sendiri, hanya dirimu dan Allah di situ. Kau bisa bermunajat, kau berkhalwat dengan Allah. Siapa yang engkau mau apa? Mau riain tuh amalan kita? Enggak ada yang lihat. Makanya benar-benar waktu apa? Waktu perjumpaan, waktu kau bisa merasakan ketenangan di sana. Itu. Tumpahkan dirimu di atas sajadah di malam hari. Itu. Tumpahkan. Allah menantimu di sana. Malam hari, kalau kau ingin ketemu dengan Allah di malam hari waktu yang tepat. Harus diatur itu. Komitmen untuk dekat dengan Allah di malam hari. Makanya para wali-wali Allah mengatakan bahwa mustahil seseorang bisa dekat dengan Allah, bisa menemukan kebahagiaan hidup yang sejati, bisa menjadi kekasih Allah, bisa dekat dengan Allah nih, kecuali dengan menghidupkan malam hari. Hanya itu saja, nggak ada jalan lain. Makanya kenapa bagi mereka, bagi para kekasih Allah, bagi Rasulullah, qumil lail, perintah Allah, wajib kau bangun, wajib. Qum itu bermakna apa? Wajib, perintah. Jadi Rasulullah itu sholat malam wajib. Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat malam. Kalau Rasulullah udah seperti itu, berarti apa? Kalau orang yang ingin mengikuti jejak Nabi, itu berarti apa? Dia pun harus menghidupkan malam hari. Caranya Nabi ya dia ikutin. Itu kan sunnah. Jangan sunnah yang enak-enak saja yang diikutin. Yang susah-susah tuh itu yang harus diikuti. Nah itu. Qumil lail illa qalila. Walaupun hanya sedikit. Enggak harus banyak-banyak. Enggak harus. Sedikit, setidaknya ada waktumu. Kau sisihkan tuh waktu untuk Allah, untuk kembali kepada Allah. Itu saja. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan. Makanya ini saya kembali lagi ke sini ya. Jadi mereka para wali-wali Allah itu mengatur bagaimana supaya kita itu bisa apa? Bisa benar-benar punya kenikmatan tuh, bisa merutinkan amalan sholat malam ini. Tadi jangan terlalu terburu-buru kan. Jangan dipaksa, oke? Kalau memang di malam hari itu kita baru bisa bangun, oke, bangun aja. Mata kamu buka. Memang susah kita tuh, susah untuk berdiri. Ya Allah, masih mengantuk nih, ya Allah, udah bisa pakai. Gak apa-apa, di situ saja. Tapi zikir ambil tasbih, zikir aja dulu, barang. Kemudian munculkan keinginan, ya Allah, bantu saya untuk bangun. Kamu minta sama Allah, kamu merasa menyesal kenapa begitu berat, itu munculkan tafakur di situ. Tafakur dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan. Coba tafakur. Yakin kalau itu kita lakukan terus menerus, pasti lama kelamaan yakin. Coba, ini udah dicoba, yakin kalau itu kamu lakukan, kamu tidak langsung bangun, gak perlu buang tuh selimut, gak apa-apa, pakai dulu tuh selimut. Tetapi apa? Tetapi tafakur, pikirin kenapa kamu gak bisa bangun, kenapa gak bisa sholat. Sambil tasbih itu aja, ya Allah, astagfirullah, maafkan saya ini masih mau tidur, ya Allah, saya ngantuk, ya Allah, tapi saya ingin benar-benar bangun, saya ingin dekat dengan kamu, saya ingin sholat malam, ya Allah, bantu saya, ya Allah.
Itu terus lama-kelamaan Allah permudah. Allah bukakan jalan bagimu. Tiba-tiba tanpa kamu sadari, tiba-tiba kau tahu datang dari mana. Ini semacam ilham yang dimasukkan ke dalam hatimu, diucapkan oleh Allah ke dalam hatimu. Tiba-tiba kamu langsung bangkit. Tiba-tiba. Terkadang kita gak sadar, itu kan seperti itu. Terkadang kita tiba-tiba begitu ringannya itu mengamalkan amalan kebaikan. Spontan. Pasti akan ada itu. Kamu sudah meminta sama Allah. Kamu sudah berkomunikasi kepada Allah. Kamu sudah mengeluh sama Allah. Dengan keadaanmu seperti ini kamu minta. Masa Allah gak akan mempermudah bagi kamu? Mempermudah. Yang penting kan dari kita dulu, gerakan dari kita. Kemudian apa? Kemudian Allah akan tarik kita. Seperti itu. Gitu, walaupun sedikit tapi rutinkan tuh. Berusaha kita untuk sholat malam. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan. Tanda-tanda orang yang ingin dekat dengan Allah itu tidak lain dengan sholat malam. Tapi ingat, amalkan sholat malam karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan, jangan karena itu. Oh, jangan karena anak saya mau ujian, besok mau ada ujian, besok mau masuk pekerjaan, mau ikut ini, mau ikut itu. Wah, besok ini saya mau masuk pemilihan gubernur, pemilihan bupati lah, mau apa saja. Kata Dewan, Masya Allah, jangan untuk itu, jangan. Kalau untuk itu ya percuma lah, Anda gak bakalan bisa dekat dengan Allah. Nih, yang membedakan amalan orang yang ingin dekat dengan Allah dengan orang-orang awam, dengan orang-orang biasa, ya di situ pada niat itu. Keinginan Anda harus Anda rubah. Kalau Anda rubah, Anda akan melihat efek dampak dari amalan Anda. Pasti Anda akan lihat itu, nggak mungkin tidak. Pasti akan ada, kamu akan temukan, itu wajib. Allah akan berikan itu. Kamu minta dunia saja diberi, apalagi kalau memang kamu minta yang mana. Allah akan berikan. Mana ini yang kamu minta diberi sama Allah. Jadi jaga niatmu, hatimu itu karena Allah, jangan karena yang macam-macam deh. Begitu juga dengan sedekah, jangan yang penting hanya untuk Allah, gak usah untuk yang lain-lain. Kamu akan melihat efek dari amalan kamu itu seperti apa. Kau akan menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba. Pasti kamu akan melihat dunia ini dalam pandangan yang berbeda. Kamu akan lihat, kau akan punya basirah, kau akan punya pandangan yang luar biasa. Terbuka tuh pandangan kita, telinga kita, hati kita tuh akan memancar tuh cahaya ketuhanan akan memancar. Dengan apa? Dengan ubudiyahnya kita. Kan rububiyah yang muncul di dalam ubudiyah tersimpan tuh sifat rububiyah, sifat ketuhanan ada. Ubudiyah dari kita, penyembahan dari kita, tunduk. Rububiyah, ketuhanan yang akan muncul, sifat-sifat Tuhan yang akan muncul dalam diri kita, itu sudah pasti. Jadi kalau ada orang tunduk tapi sifat rububiyah nggak muncul, berarti dia belum tunduk. Rububiyah artinya apa? Rububiyah kau kembali kepada tanah. Kau menanam dirimu ke dalam tanah. Kan seperti itu, ketika kau memasukkan dirimu ke dalam tanah, dengan sujudmu melenyapkan dirimu ke dalam tanah, kembali kepada tanah. Sujud kan melenyapkan, ubudiyah kan melenyapkan, masuk ke dalam hakikat tanahmu. Ketika kau masuk ke dalam tanah itu untuk apa? Untuk menanam. Ketika kau menanam dirimu, hakikat dirimu kau lenyapkan, artinya kau menanam, kau masuk ke dalam tanah, kau tidak terlihat. Apa yang akan tumbuh? Ya akan tumbuh sifat-sifat ketuhanan, rububiyah, Masya Allah. Masa kau nggak paham tuh? Kan begitu. Akan memancar cahaya Allah, sifat-sifat rahman, sifat-sifat rahim itu akan muncul, akan memancar, itu semua memancar. Ini hakikatnya. Dan sholat malam itu benar-benar untuk itu. Kau akan menjadi hamba Allah yang benar-benar. Uang Anda sholat malam saja untuk tujuan dunia diberi sama Allah. Untuk dunia saja diberi sama Allah, apalagi untuk tujuan akhirat. Apalagi kalau untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kau ingin Allah, Allah akan berikan dirinya. Kan begitu. Jadilah engkau hamba Allah. Jadilah engkau hamba Allah. Maka Allah akan memberikan dirinya kepadamu.
Allahu Akbar. Kan begitu. Hakikatnya seperti itu. Tasawuf itu ya begitu. Sederhananya begitu. Tasawuf itu ya bagaimana kita ini menjadi hamba Allah. Memang jalannya macam-macam, pengajarannya macam-macam. Tapi hakikatnya di sini. Jangan terbelenggu tuh, asyik dengan apanya, asyik dengan luarannya, asyik dengan penjelasannya. Tapi kemudian lupa pada isinya. Jangan dunia ini melupakan kita. Jangan, tetap kita itu harus apa? Harus eling terus, sadar terus dengan diri kita. Tujuan kita, jadikan itu semua sarana. Semua itu hanya sarana. Pengajaran apa saja, jadikan sarana untuk menuju kepada Allah. Jangan sampai itu yang menjadi tujuan kamu. Terkadang kan kita lupa diri, asyik dengan penjelasan, tepuk tangan, Masya Allah luar biasa penjelasannya, tapi hanya sebatas itu saja. Untuk apa kau tepuk tangan? Yang harusnya kamu lakukan itu, apa yang bisa kamu lakukan dengan hal tersebut? Itu, apakah saya bisa mendapatkan meraih itu atau tidak? Itu harusnya kita pikirkan. Apakah saya sudah berubah atau tidak itu? Apakah saya semakin baik atau tidak? Itu hakikatnya. Huruf jalan untuk masuk ke dalam apa maknanya itu. Kalau hanya sekedar pintar membaca hurufnya, tapi kemudian tidak mampu memahami apa yang diinginkan oleh huruf tersebut, ya percuma. Untuk apa? Tulisan air, Masya Allah, kamu jago tuh kita membaca air. Tapi ketika air itu tidak mampu menghilangkan haus kita, untuk apa? Percuma. Kamu tulis tuh banyak-banyak air. Ketika kamu haus, kamu tulis air. Saya mau air. Tapi kalau hanya ditulis, hilang tuh air. Hausnya kita kan enggak. Untuk apa? Berantem di situ, pusing di situ, sibuk di situ, tapi lupa pada maknanya. Untuk apa? Janganlah seperti itu. Harus rubah. Oke, saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.